Jadi kita balik lagi ke DDS yang ke-18. Kali ini kita bakal ngebahas ya si Sido muncul, siapa sih yang nggak tahu ya. Sebelum itu jangan lupa sekali lagi disclaimer on. Oke, selalu disclaimer on. Oke, ini bukan ajakan jual atau membeli suatu saham ya. Untung rugi tanggung sendiri ya. Jadi ini cuma praktis pandangan gua ya. Bisa jadi gua salah dan benar nggak 100%. Jadi kalian yang analisa sendiri. Kembali lagi ya ke tangan kalian masing-masing. Oke, jadi ini ada salah satu requestan dari teman kita ya. Beliau ini ada komen dan bingung nih ya mau masuk gimana nih Sido muncul ya. Untuk harga sahamnya kemarin tuh dia bilang 520. Sekarang per hari ini market udah ditutup ya. Itu harganya adalah 500 ya. Nah, kita langsung to the point ke prospeknya aja langsung ya. Jadi mungkin teman-teman nih lagi galau nih. Saham Sido muncul turun terus nih. Kemarin kayaknya kenceng banget naik nih. Mungkin teman-teman mikir kayak gitu kan. Jadi gini guys, kayak gue bilang, kembali lagi ke bisnisnya ya. Setiap penurunan suatu saham itu bisa dijelaskan dan juga labanya juga. Oke, nah kita mulai dari valuasi dulu nih ya. Secara valuasi dia mahal. Dia mahal, oke, mahal banget boleh dibilang dengan market cap cuma 15 kali. 15 kali. Market capnya 15 triliun dengan terus PBV-nya kalau nggak salah 4 kali ya. PBV-nya 4 kali dan ya PI-nya 19 kali ya. Itu mahal banget buat gua, tapi ada tapinya. Ini nggak bisa dibilang kapal induk juga, enggak. Karena market cap dia itu 15 triliun doang. Tapi kapal induk dalam arti apa? Market. Ya, dia ini kan salah satu boleh dibilang market leadernya lah ya untuk jenis kayak farmasi jamu gitu loh. Yang kayak tolak angin, siapa sih nggak minum tolak angin gitu loh. Oke? Dan juga siapa sih yang nggak tahu? Pokoknya itulah tolak angin lah, produk-produk Sido muncul semuanya gitu loh. Ya kan? Terus yang banyak lah ya. Gue nggak bisa jelasin satu-satu karena itu produk semua. Oke, cuman kalian udah tau lah ya produknya itu banyak. Oke, dan juga di mana-mana ada dijual gitu loh dan gampang dibeli juga ya kan. Nah, teman-teman mungkin mikir nih, oke bang, kalau memang segitu bagus kenapa harga turun? Jadi kalian lihat gak sih laporan keuangannya? Itu laba dia itu udah turun. Tahu kenapa? Karena pada zaman COVID, orang itu pada parno. Takut, enggak ya? Waktu 2020 itu gede banget tuh sampai 2021, ya kan? Ini kan udah ada COVID. Orang udah anggap COVID itu biasa aja. Jadi itu turun, lama-lama turun. Orang tuh udah nggak parno lagi. COVID udah biasa lah gitu loh. Orang-orang udah nganggapnya biasa lah. Lah jalanan aja udah rame, market aja udah rame. Lah gua aja keluar aja kayak udah banyak orang nggak pakai masker juga kok gitu loh. Jadi ya labanya turun karena orang udah nggak takut gitu loh. Ya udah. Apalagi kita udah pada divaksin semua kan salah satunya kan. Ya kalau dulu-dulu itu orang parno beli Sido muncul. Mereka minumin itu, makanin itu. Gue paling ingat waktu gue dulu ke Hypermart ya. Tahun 2021 tuh nggak salah itu. Kalian tahu nggak waktu antri di supermarket itu, di Hypermartnya itu, pada borong Sido muncul bro, sekotak gede semua kayak gitu. Kan takut, ya iyalah, pada parno bro. Mereka mau imunnya naik gitu loh, jaga. Ada flu dikit udah takut, langsung Sido muncul minum gitu, tolak angin gitu. Orang kira masuk angin, karena memang gejala COVID itu kayak masuk angin dulu. Ya udah minumnya tolak angin. Nah, sekarang seiring berjalannya waktu, itu udah selesai. Dan harganya balik ke harga semulanya gitu loh. Jadi kalau misalkan nanya, jadi bang, kalau misalkan nih, saya mau beli nih gitu loh. Bisa nggak? Jujur ya, gue bilang sama kalian ya. Untuk perusahaan yang boleh dibilang market leader seperti ini gue selalu bilang ke teman-teman yang pemula ya. Oke, ini gue ditanya ya, gue nggak pernah otodidak kayak kayak apa? Kayak langsung kasih tahu kalian enggak, gue nggak pernah inisiatif karena gue tuh nggak suka kasih tahu orang saham beli ini beli itu enggak. Gue bukan tukang seperti itu kecuali kalian nanya gue. Kalian nanya gue kasih tahu tapi kalian teliti lagi. Nah, kalau kebanyakan orang bilang sama gue ya kayak ini oke nggak bang? Ya gue nih selalu bilang ini untuk hold forever sih. Sido muncul ini kenapa? Lo bang nggak takut bangkrut? Dude, ini udah zaman berapa dude? Gitu loh. Tahun 1940 ini loh, nggak salah. 1940 atau 1951 lah ya. Correct me if I'm wrong ya antara itu ya. Dan itu udah berapa tahun bro? Jadi kalau lu bilang bangkrut, come on man. Logikanya dari mana bangkrut? Makanya aku bilang, kembali lagi kalian tuh harus analisa bisnis. Bukan ngelihat angka-angka, harga-harga dan sebagainya gitu loh.
Kalau gua pribadi technical juga enggak. Udahlah santai aja lah, lihat bisnisnya aja lah, udahlah. Even kayak ownernya aja waktu dia terjun ke 400-an aja, si Pak Hidayatnya kalau nggak salah Pak Hidayat ya, beliau aja nambah kepemilikan kan sampai ada masuk berita gitu loh. Lihat ya. Nah, tanggal 8 Agustus ya 2022. Nah, ada beritanya ini udah nih. Dia beli, dia borong. Turun, jadi borong lah. Itulah nama businessman. Ketika harga saham turun drastis, ya kalau kalian tahu ini bisnisnya bagus dan kalian tahu produknya seperti apa dan kalian tahu ini bisa di hold forever, turun mah beli lagi aja gitu loh. Jadi kalau misalnya kalian tanya kemarin ada nanyakin gua ya soal ini 520 oke nggak? Ya kalau misalnya udah tipe saham kayak gini mau harga berapapun masuk aja sih. Kalau gue sih pribadi kayak gitu ya. Jadi kita tuh nggak peduli harga lagi lah, udahlah. Masuk ya masuk lah. 500 terjun ke 300 ya udah beli lagi. Apa susahnya sih? Yang penting kan mental kita gitu loh. Nah, jadi mungkin teman-teman tahu nih. Kalau gue kok kenapa santai banget gitu kan. Kalau gue apalagi gue tuh udah pernah ngalamin rugi lebih besar tapi santai-santai, tapi Indian gue beggar gitu loh kan. Ya itu intinya tuh kalian santai. Udah santai tenang aja, oke. Kalau mau masuk ya, ini kan gue karena gue ditanya makanya gue bisa reply buat kalian. Kalau kalian mau masuk, silakan saja. Silakan saja, gue juga nggak pernah larang orang kok. Kalau mau masuk silakan aja. Harga segini oke nggak? Kalau nanya gua, oke. Oke, karena dia nggak bisa murah lagi. Karena valuasinya memang udah mahal. Gitu loh. Mungkin harga sekarang kalau masuk. Ya masuk mungkin kalian, ya mungkin kan salah satu dari kalian, mungkin teman-teman semua ya, mungkin belinya nyicil gitu. Ya kan bisa tiap bulan nabung di sana. Kita bilang nabung ya. Investasi saham ya, nih nabung saham ya. Jadi, Sido Muncul ini sih salah satu perusahaan yang paling gua rekomendasiin kalau selalu ditanya. Kalau nggak tanya emang nggak bakal gue rekomendasiin. Jangan harap lah gue inisiatif kasih tahu kalian ya. Jadi kita beda, oke. Jadi kita itu memang fokusnya di bisnis. Jadi kok kalian nanya gue, ya tetap gue bakal bilang harga segini udah oke ya. Cuman ini nggak tahu nih, hari ini kan lagi turun lagi 500 kan. Kalau turun lagi sih gue nggak tahu. Tergantung laporan keuangan kuartal 4-nya ntar. Cuman menurut gue ya, dia stabil. Dia stabil, gue bilang. Perusahaan ini, produk itu stabil. Di mana-mana orang tuh bisa konsumsi dan gampang juga gitu loh. Harganya juga terjangkau lah orang bilang gitu loh. Jadi secara prospek, so-so aja, biasa aja. Secara prospek biasa aja dan kalau bilang kualitas ya bagus. Kualitas bagus secara perusahaannya. Tapi prospek ya gitu-gitu aja. Jadi kapan lagi bang bisa laba naik? Ya kalau misalnya ada something yang kayak COVID kemarin lagi lah. Dia ini kan boleh dibilang dia ini kayak semi farmasi gak sih? Soalnya jamu kan gitu loh. Mungkin ada something kayak gimana gitu. Dia kok nggak salah kan ada produk lain lagi ya kayak apa? Apa namanya itu? Bentar gue cari ya. Sorry. Gue lupa nama produknya apa. Bentar ya. Nah ini. Produknya itu banyak lah produk ya. Ada sehat pria perkasa. Nah, jadi bener-bener sampai kebutuhan suplemen pria juga ada gitu loh. Jadi kalau nanya gue apakah laba bakal naik lagi ya kalau misalnya ada something sih. Kayak kemarin kayak COVID lagi lah gue bilang sama kalian lah. Itu aja sih. Jadi kalau sekarang sih kayak nggak ada lah balik seperti biasa. Cuman dia dividennya rutin gitu loh. Dividennya rutin. Ya. Jadi itu aja sih yang bisa gue bilang sih untuk Sido Muncul sih. Jadi misalkan nanya bang, kalau misalkan kalian nanya gue, kalau misalnya satu saat PBV di bawah 1 gimana? Itu ada something wrong. Jadi gini ya. Gue kasih tau kalian nih. Setiap perusahaan itu kalau undervalue ada alasannya kenapa. Kalau komoditas gampang. Karena memang supply demand. Gitu loh.
balik lagi harga komoditas kan. Nah, kalau yang lain kayak basic material itu sama juga, lihat supply and demand juga. Jadi gampang. Nah, kalau misal consumer good nih, ya kita ngomong consumer good. Nah, consumer good itu memang harusnya lebih tinggi PBV sama PI-nya. Karena kenapa? Itu dikonsumsi orang tiap hari, orang bilang gitu loh. Jadi itu harus tinggi. Seperti Sido muncul ini kan, boleh dibilang kita bilang lah, berapa juta orang itu konsumsi tiap hari. Pasti bro. Nggak mungkin nggak gitu loh. Jadi secara logika itu bakal stabil banget gitu. Gue aja nyimpen sih lu muncul masih. Kalau misalnya lu jaga-jaga lu kurang enak badan ya gue minum gitu loh. Tetep bakal disimpan orang lah kalau untuk jaga-jaga. Jadi asupan juga gitu loh. Jadi kalau misalnya sakit apa rasa-rasa masuk angin ya minum gitu. Simple. Jadi kalau misalnya di bawah 1 sih kayak mustahil deh. Mustahil. Itu ibarat lu nanya gue, bang, Unilever bisa di PBV bisa di bawah 1 nggak, kayak gitu sih. Which is impossible lah. Kok bener-bener di bawah 1 pun suatu saat itu udah something wrong banget bro. Something wrong banget. Ada bener-bener something yang terjadi yang bikin perusahaan ini wah udah rugi atau mungkin diambang kebangkrutan, kita bilang, kita nggak tahu gitu loh ya. Jadi makanya itu undervalue, kalian harus teliti lagi. Ada apa? Ada alasannya bro. Ingat, setiap saham yang overvalue dan undervalue ada alasannya gitu loh. Either secara bisnis atau secara ya orang bilang lah ya digoreng bandar gitu loh, orang bilang gitu loh. Ya kayak gitu tetap ada alasannya punya gitu. Jadi nggak naik-naik pun juga ada alasannya. Semua bisa dijelasin ya guys ya. Jadi kesimpulannya prospeknya ini oke ya, biasa aja, oke, stabil ya, dan kualitasnya bagus. Oke. Jadi kalau mau hold forever bisa menurut gua ini. Ini hold forever. Salah satu saham yang bisa di hold forever kalau teman-teman mau. Oke. Jadi ini gua ngomong kayak gitu, tapi kembali lagi ke teman-teman ya. Selalu disclaimer on ya, apa yang gue bilang ini semua praktis, cuman analisa gua ya, dan juga ini juga seperti bisa analisa gua, oke. Kalian tetap harus analisa balik lagi, oke. Itu aja sih yang bakal gue selalu ngomong sih ya. Dan ini juga bukan ajakan jual atau beli suatu saham ya. Jadi untung rugi kalian tanggung sendiri ya. Oke, mohon maaf guys kalau gue ada salah kata-kata sekali lagi, oke. Dan mohon dikoreksi ya kalau misalnya gue ada salah ya. Oke guys, jadi ya kayaknya sampai di sini saja DDS-nya. Dan oh ya, kalau untuk laporan keuangannya no problem ya. Utang juga aman, cash flow gede ya, aman semua lah ya. No problem, oke. Dividen juga lancar. Oke, itu penutupannya buat kalian semua. Oke, teman-teman, ya selalu belajar ya dan fokus ke bisnisnya, bukan harganya. Oke, teman-teman. Yuk, bye-bye. Sampai jumpa di DDS selanjutnya. Dadah. Thank you udah nonton sampai habis ya.